Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAI bab 8, yaitu adab menggunakan media sosial. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah satu, agar kita bisa menjelaskan adab dalam menggunakan media sosial. Kemudian kita bisa menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Yang ketiga, kita bisa menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Kemudian kita bisa memposting atau membuat komentar yang positif di media sosial. Yang kelima, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Sedangkan yang keenam, untuk membiasakan kita memiliki sikap dalam menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air, terutama cinta damai. Kemudian mengapa pelajaran ini menjadi penting anak-anak semuanya? Karena dengan mempelajari ini kita bisa menghindari dampak negatif dari penggunaan media sosial. Yang kedua, kita bisa membangun kredibilitas dan reputasi pribadi kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengembangkan keterampilan kita dalam menggunakan media sosial. Yang keempat, kita bisa menciptakan lingkungan yang positif yang mengakibatkan kita mendapatkan hal positif pula dalam penggunaan media sosial. Kemudian yang kelima, bisa menghindari konsekuensi hukum dalam penggunaan media sosial. Karena Indonesia memiliki UITE, yaitu Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik. Kemudian yang keenam, bisa meningkatkan kualitas kita di dalam berinteraksi di media sosial. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita untuk mengambil barokah dan agar Allah memberi kemudahan kita dalam belajar atau mempelajari materi ini, terlebih dulu mari kita membaca surat An-Nur ayat 11 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim laula id sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada'a fa id lam ya'tu bisyuhada' fa ulaika indallahi humul kadzibun. Sadaqallahul azim. Demikian anak semuanya, terus kita. Sebelum kita melanjutkan, coba perhatikan buku kalian di bab 8, itu ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Intinya dari keempat gambar itu adalah bahwa dalam segala aktivitas kita sehari-hari, kita selalu bersentuhan dan memerlukan media sosial untuk mempermudah dan memperbaiki kualitas kita dalam bermedia sosial. Sehingga media sosial itu bukan lagi sebuah keinginan, tapi sudah menjadi kebutuhan kita. Selanjutnya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan adab atau berbudi pekerti? Dalam Islam, adab berasal dari bahasa Arab yang artinya adat istiadat, yang menunjukkan suatu kebiasaan, etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model atau contoh. Sedangkan secara istilah, adab artinya adalah kebiasaan dan aturan, tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan media sosial
adalah media atau sarana yang berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Sehingga di sini kita bisa memahami bahwa adab menggunakan media sosial adalah norma, etika, sikap dan perilaku yang baik dalam berinteraksi dan berkomunikasi dalam platform digital atau media sosial. Adapun dalil nakli yang membahas tentang adab dalam menggunakan media sosial adalah surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Sehingga media sosial saat ini adalah bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Tapi perlu diingat bahwa media sosial itu seperti pisau bermata dua. Satu sisi bisa memberi manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya bagi kita, namun di sisi lain, kalau penggunaannya tidak tepat, maka bisa menghancurkan kita, bisa merugikan kita, bahkan bisa menjadikan kita mendapatkan kerugian yang sangat besar karena terjerat UU ITE. Adapun adab dalam menggunakan media sosial itu bertumpuan dari 8 hal atau berlandaskan 8 hal. Yang pertama, harus memiliki niat atau tujuan yang baik dalam menggunakan media sosial, bukan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Berdasarkan dari sabda Rasul dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, An Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah war rasuli fa hijratuhu ila Allah war rasuli. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha ayyuratin tankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal perbuatan ditentukan dengan niatnya. Sesungguhnya setiap orang mendapat sesuatu dengan niatnya. Siapa yang hijrah niat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah dengan niat memperoleh dunia atau menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya sesuatu dengan yang dia niatkan. Yang kedua, memilih teman yang baik. Sabda Rasul an Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul jalisus shalih wasu kama salih miski wa nafikhil qir. Fahamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma ayyabta'a minhu wa imma ayyatajida minhu rihan thayyiban. Wa nafikhul qir imma ayyuhriqa siyabak wa imma antajida rihan khabisa. Artinya dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk adalah seperti penjual minyak misk yang wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak misk terkadang ia menawarkan minyaknya dan terkadang akan menjualnya kepadamu dan terkadang kamu akan mendapatkan aroma wanginya. Adapun pandai besi, ada kalanya ia akan membakar pakaianmu dan ada kalanya kamu akan mendapatkan bau. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Dalam surat Haji Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wajtanibu qaula zur, artinya dan jauhilah olehmu perkataan dusta. Kemudian yang keempat yaitu mengajak menunjukkan kepada kebaikan. Dasar dalilnya An Abi Mas'ud Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari, lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang menjalankan kebaikan itu. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Kemudian kelima, bisa menyampaikan informasi atau memberikan komentar dengan cara yang baik. Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 bersabda, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang keenam yaitu menghindari kalimat yang menyakiti, menyinggung perasaan dan menghina orang lain, apalagi menfitnahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tajasasu wa la tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala bai'un ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahqiru at-taqwa hahuna wa yushir ila sadri salasah marrat bi hasbi imri'in minasyarri ayahkirahu muslim kullu muslimi ala muslimi haramun damu wa maluhu wa irdu. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian semua saling hasud atau iri dengki, saling menipu, saling membenci, saling acuh tak acuh, dan janganlah sebagian dari kalian menjual barang yang sudah dijual kepada orang lain. Maksudnya sudah ditawar dan akan dibeli orang lain. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi yang lainnya. Janganlah seorang muslim menzaliminya, janganlah menipu dan janganlah menghinanya. Takwa ada di sini. Rasul menunjuk pada dada beliau 3 kali. Cukuplah seorang dinilai buruk jika ia merendahkan atau menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim bagi muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Yang 7, bijaksana. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, min husni imanil mar'i min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagian dari kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ke-8 yaitu bisa mengambil hikmah dari apa yang kita dapat di media sosial. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al kalimatul hikmah dalatul mu'min fahaisu wajadaha bahwa ahaqqu biha. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalimat yang mengandung hikmah atau kebaikan adalah sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Maka ketika seorang mukmin menemukannya, ia lebih berhak untuk mengambilnya. Nah, dalam pelaksanaan 8 landasan dalam menggunakan media sosial, maka ada 5 penerapan yang harus kita laksanakan, kita biasakan, dan menjadi etiket atau pribadi kita. Yang pertama, kita dalam berinteraksi di media sosial harus saling menghormati dan menghargai antar anggota grup atau netizen. Gunakanlah bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan anggota dalam media sosial. Yang kedua, kita supaya bisa menghindari update status atau mengupload berita buruk sangka atau suuzon, mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus, dan menggunjing orang lain atau menghibah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga, gunakanlah media sosial dengan cara yang sehat, yaitu dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Hindarkan isi status atau komentar yang menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain itu, jangan ada muatan radikalisme, intoleransi, yaitu rasa tidak toleran terhadap kepercayaan dan agama yang lain,
kemudian berbau kekerasan atau mengandung unsur kekerasan dan terorisme. Kemudian yang keempat, apabila dalam berinteraksi di media sosial ada perbedaan pendapat, maka anggota grup harus saling menghormati, utamakanlah persatuan. Jangan sampai perbedaan pendapat di grup berdampak pada hubungan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang kelima, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Berikan tadi 5 hal yang harus kita laksanakan dan menjadi kepribadian kita, menjadi cermin dari diri kita saat menggunakan media sosial. Selanjutnya, hikmah dalam kita setelah mempelajari adab bermedia sosial yang bisa kita ambil adalah satu, kita bisa terhindar dari berita hoax. Kemudian kita bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, yaitu orang lain akan merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Kemudian yang keempat, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu kita akan terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur SARA. Demikianlah anak-anak semuanya pelajaran hari ini. Segala yang Pak sudah sampaikan, untuk lebih memperdalam lagi kalian bisa membaca lagi di buku pelajaran kalian, yaitu buku PAI bab 8 tentang adab menggunakan media sosial. Semoga apa yang Pak sampaikan tadi bisa